Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapi Rahmansyah dengan NIM 15210030 dengan kode kelas 152A03. Di sini saya akan membahas perkembangan mobile computing. Oke, kita mulai ya saja, oke. Jangan lupa subscribe. Mobile computing. Sering Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka kebutuhan akan berangkat bergerak dan berkomunikasi pun semakin dibutuhkan. Tentu tidak mungkin kita membawa visi kemana-mana sebab ukuran besar dan berat sehingga tidak praktis pada manusia merupakan makhluk dinamis yang senantiasa bergerak dan berkembang dari satu ke keadaan yang lain, sehingga membutuhkan suatu device yang mampu mengikuti pergerakan. Jadi, untuk mendukung aktivitas dibutuhkan sebuah komunikasi menggunakan teknologi yang tidak terhubung secara fisik atau dalam jarak jauh atau lingkungan mobile non-statik atau yang kemudian disebut mobile computing. Nah, mobile computing itu adalah ini. Dua, apa itu mobile computing? Apa itu mobile computing atau komputasi bergerak? Mobile computing atau komputasi bergerak memiliki beberapa penjelasan. Salah satu, komputasi bergerak merupakan kemajuan teknologi komputer sehingga dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa menggunakan kabel dan mudah dibawa untuk berpindah-pindah tempat. Nah, ini kalau mobile computing. Sejarah mobile computing. Sejarah mobile computing tersendiri sendiri dimulai tahun 1970-an. Ketika itu peneliti Sparks bernama Alan Kay menciptakan konsep komputer jingjing yang diberi nama Dynabook. Konsep komputer jingjing ini berkembang sampai sekarang yang kita pakai untuk sehari-hari ini. Ada laptop, ada PC atau komputer atau MacBook juga sama yang terpakai saat ini. Perkembangan mobil computing. Nah, saat ini beberapa jenis perangkat atau device yang bisa digunakan untuk keperluan mobil computing. Pertama, laptop atau MacBook adalah komputer bergerak yang ukurannya relatif kecil. Dengan berat antara 1 sampai 5 kilogram, fungsi laptop hampir sama dengan komputer desktop, hanya ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan laptop menggunakan LCD yang ukurannya 10 atau 17 inch. inch. Sifat utama laptop yaitu ukurannya yang kecil, mudah dibawa kemana saja, dan hemat energi. Karena banyak kelebihan yang dimiliki laptop, maka harga laptop relatif lebih mahal daripada komputer desktop. Nah, bisa dilihat di sini ada contoh laptopnya. Nah, kedua, wearable wearable komputer. Ini adalah komputer yang dipakaikan di tubuh manusia. Contohnya adalah komputer Galaxer Red Galen W200. W200 disebut W200 ini terbuat dari panduan magnesium tulang yang memaksimalkan kekuatan dan meningkatkan berat keseluruhan. Komputer ini memiliki berat hanya 10 ons atau dibentuk pada komputer lengan. Ini diciptakan untuk tangan ya, komputer tangan. Bisa dilihat contohnya seperti di gambar berikut ini. Tiga, Personal Digital Assistant atau disingkat PDA. PDA adalah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil, serta dapat dibawa kemana-mana. Versi PDA yang lebih canggih dapat digunakan sebagai telepon genggam, akses internet, atau extranet lewat Wi-Fi atau jaringan wireless. Salah satu ciri khas PDA yang paling utama adalah fasilitas layar sentuh. Nah, di sini ya sudah memulai ya, sudah masuk layaran. Nah, tentu. Nah, ini adalah smartphone keempat ya. Smartphone ini yang sering kita pakai, mau itu iOS atau Android sama saja ya. Keempat, smartphone. Ponsel perkemampuan canggih bahkan bisa dikatakan hampir
menyerupai kemampuan visi dikatakan pintar karena pada umumnya perangkat ini berjalan pada sistem operasi yang terbuka dan punya interface dan platform standar untuk mengembangkannya. Nah, ini salah satu contoh smartphone adalah iPhone 13. Keuntungan, nah ini adalah keuntungan mobile computing. Pembangunan penggunaan dapat disesuaikan secara profesional dan sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan. Keempat, mengingatkan produktivitas dengan gaya dukung yang luar biasa terhadap beberapa instrumen. Kelima, dukungan cloud computing di mana data tersimpan pada server yang dapat diakses kapan saja. Ini keuntungan mobile computing. Dan ada keuntungan, pasti ada kekurangan. Nah, ini adalah kekurangan mobile computing. Kelemahan dari mobile computing antara lain konektivitas tidak stabil, daya baterai yang tidak dapat bertahan lama, juga bandwidth yang diberikan cenderung lambat untuk perangkat yang masih mendukung jaringan 2G, 3G, namun 4G dan seri terbarunya cukup baik. Dan genggaman teraniminasi di mana jarak kondisi cuaca sangat berpengaruh dalam kelanjutan transfer data. Nah, ini adalah kelemahan mobile computing. Mungkin itu saja dari saya, Raffi Rahmansyah, dari kelas ilmu komputer. Kalau ada salah salah kata, mohon maaf. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.